La Repubblica mengungkapkan situasi panas yang terjadi di ruang ganti Stadion Meazza pada hari Minggu setelah hasil imbang Inter Milan melawan Lazio. Seusai pertandingan, pelatih Simone Inzaghi terlihat sangat marah, terutama karena beberapa keputusan wasit yang dianggap tidak bisa diterima oleh pihak Nerazzurri. Namun, para petinggi klub segera turun tangan untuk menenangkan suasana. Meski pukulan moral terasa sangat berat, hari berikutnya Inter langsung kembali bekerja untuk menjaga fokus tim menjelang final Liga Champions, agar tidak ada dampak negatif dari hasil imbang tersebut. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, memberikan jaminan penuh kepada Simone Inzaghi, termasuk komitmen untuk tetap melanjutkan kerjasama bahkan jika Inter mengakhiri musim tanpa satu trofi pun. Inzaghi akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, serta dukungan dalam bursa transfer musim panas nanti, yang untuk pertama kalinya akan diwarnai dengan ketersediaan dana nyata. Strategi transfer Inter ke depan akan fokus pada pemain muda yang siap tampil, mengikuti jejak sukses perekrutan Marcus Thuram. Inter sudah mengamankan Petar Sucic, dan kini sedang mengejar Luis Enrique. Sementara itu, Arnautovic dan Korea dipastikan akan dibiarkan habis kontrak, dan klub akan mencarikan jalan keluar untuk Taremi dan Aslani. Untuk musim depan, target utama Inter adalah tetap bisa bersaing di semua kompetisi, namun tanpa mengorbankan performa di Serie A seperti yang terjadi musim ini. Konsistensi di Liga akan menjadi fokus utama, demi memastikan ambisi domestik dan Eropa bisa berjalan beriringan. Meski masih diliputi kemarahan atas beberapa keputusan wasit, Inter Milan dinilai harus lebih banyak menyalahkan diri sendiri atas kegagalan musim ini. Suasana penyesalan dan kekecewaan itu terasa jelas di pusat latihan Appiano Gentile, seperti dilaporkan oleh Tuttosport. Inter dianggap sebagai tim terkuat di Serie A oleh banyak pihak, dan performa mereka di Liga Champions pun memperkuat penilaian tersebut. Mereka telah beberapa kali memiliki peluang besar untuk mengunci gelar Scudetto, namun justru menyia-nyiakannya. Jika dibandingkan dengan musim lalu, Inter terlihat memiliki motivasi lebih besar di Liga Champions ketimbang di Liga Domestik. Hal ini mungkin dipicu oleh keinginan membalas kekalahan di final Liga Champions 2023 dari Manchester City, serta kesadaran banyak pemain bahwa ini bisa menjadi kesempatan terakhir mereka bersinar di Eropa. Dalam laga terakhir melawan Lazio, Inter kembali menunjukkan kelemahan, memilih bermain aman saat seharusnya bisa menekan. Hasilnya, mereka kembali kebobolan dan kehilangan kemenangan, menjadi yang keenam musim ini setelah sebelumnya juga disalip oleh Genoa, Juventus, Bologna, Napoli, dan Parma. Dibandingkan dengan musim lalu, Inter kehilangan 15 poin, sebuah penurunan signifikan. Dari sisi pertahanan, mereka sudah kebobolan 35 gol, dengan 16 diantaranya datang setelah menit ke-70, jauh lebih buruk dibanding musim lalu yang hanya kebobolan 22 gol sepanjang musim. Ironisnya, lini belakang Inter hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup Liga Champions. Masalah cedera dan minimnya opsi pemain cadangan di lini serang juga turut memengaruhi performa tim. Pada bursa transfer Januari, Inter dianggap gagal menambah kekuatan di lini depan, padahal sudah terlihat jelas bahwa Taremi, Arnautovic, dan Korea belum mampu menjadi pelapis yang bisa diandalkan. Dengan catatan tersebut, Tuttosport menilai bahwa musim ini adalah kesempatan yang terbuang sia-sia oleh Inter, dan saatnya klub melakukan evaluasi mendalam agar tak mengulang kesalahan serupa. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mendapat tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, namun memilih untuk menolaknya secara tegas. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Presiden Al Hilal bahkan sempat berada di Milan dalam upaya serius merekrut Inzaghi, tetapi tidak ada kesepakatan tercapai. Fokus utama Inzaghi saat ini hanyalah satu, final Liga Champions. Sang pelatih sama sekali tidak tertarik untuk membahas tawaran dari klub manapun, termasuk Al Hilal, dan bahkan tidak ingin membicarakan perpanjangan kontraknya dengan Inter sampai laga final usai. Sikap ini menegaskan bahwa Inzaghi ingin menuntaskan musim bersama Nerazzurri dengan sepenuh hati, sebelum mengambil keputusan soal masa depannya. Karena penolakan ini, Al Hilal dikabarkan kini mulai mengalihkan perhatian ke pelatih lain, termasuk Marco Silva dan Nuno Espirito Santo, sebagai opsi alternatif untuk proyek ambisius mereka. Dengan keputusan tersebut, Inzaghi memperkuat komitmennya terhadap Inter,
setidaknya hingga duel akbar melawan Paris Saint-Germain di Munich selesai dimainkan. Meski ada kemungkinan nyata Inter mengakhiri musim ini tanpa satupun trofi, posisi Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala tetap aman dan solid. Hal ini tak lepas dari dukungan penuh Presiden Beppe Marotta dan penilaian positif dari pihak pemilik klub, Oltre, seperti dilaporkan oleh La Repubblica. Menurut proyeksi yang dihimpun Calcio e Finanza, musim ini secara finansial sudah sangat memuaskan bagi Inter. Pencapaian berupa final Liga Champions, semifinal Coppa Italia, kemungkinan finish di posisi kedua Serie A, dan partisipasi di Piala Dunia antar klub, diperkirakan akan menghasilkan pemasukan sekitar 250 juta euro. Dengan pondasi keuangan tersebut, Inter untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli pemain ketimbang yang mereka peroleh dari penjualan. Ini menjadi perubahan besar dari kebijakan transfer sebelumnya yang sangat mengandalkan parameter nol atau pinjaman. Inzaghi, yang siap memperpanjang kontraknya hingga 2027, akan memulai proyek baru dengan filosofi rekrutmen yang sudah dikenalnya. Membeli pemain muda siap pakai, seperti yang ditunjukkan pada perekrutan Marcus Thuram. Petar Sucik sudah resmi bergabung. Sementara Luis Enrique sedang dalam tahap akhir negosiasi. Ini dipandang sebagai langkah awal dari proyek jangka panjang yang ambisius. Setelah menyelesaikan urusan terkait pemain keluar dan memperkuat skuad, Inzaghi bersama manajemen akan mulai merancang musim kelima mereka bersama. Targetnya jelas, mampu bersaing di Liga Champions tanpa harus mengorbankan konsistensi di kompetisi domestik. Dengan kepercayaan penuh dari manajemen, fondasi finansial yang kuat, dan ambisi berkelanjutan, Inter siap menyambut era baru dengan Inzaghi tetap menjadi nahkoda di pinggir lapangan. La Gazzetta dello Sport dalam edisi hari ini melakukan analisis mendalam terhadap penyebab di balik kemungkinan kegagalan Inter Milan menutup musim tanpa satupun trofi, meskipun sempat diwarnai ambisi besar meraih treble winner. Media olahraga ternama asal Italia itu menyoroti adanya sikap terlalu percaya diri di dalam skuad Nerazzurri. Ambisi tinggi dinilai berubah menjadi arogansi, apalagi setelah sempat muncul perbincangan mengenai kemungkinan meraih 3 gelar sekaligus. Tidak akan ada salahnya jika sejak awal mereka rela mengorbankan salah satu target, tulis La Gazzetta. Inter juga dianggap melakukan banyak kesalahan dalam manajemen pertandingan di Serie A. Sejak laga pembuka kontra Genoa, Inter sudah mulai menunjukkan ketidakefektifan. Dalam 30 menit terakhir laga, Inter kehilangan 15 poin. Saldo yang negatif. Banyak kesalahan individu, bukan hanya Bisek, tambah laporan tersebut. Masalah lain terletak pada persiapan dan strategi tim, terutama dalam distribusi tenaga pada bulan Februari. Hasil imbang kontra Milan, kekalahan dari Fiorentina dan Juventus, serta kemenangan susah payah melawan Genoa menunjukkan penurunan performa. Ketika kembali menghadapi jadwal padat, 3 pertandingan dalam 10 hari, kesalahan mulai terulang. Simone Inzaghi juga tak luput dari kritik. Ia dinilai sering salah dalam memilih pergantian pemain, dan mereka yang diberi kesempatan seringkali gagal menjawab kepercayaan. Ini diperparah oleh kualitas pelapis yang tak sebanding dengan pemain inti. Aslani, Taremi, Arnautovic, dan Korea dinilai mengecewakan. Akibatnya, saat pemain kunci seperti Dumfries, Calhanoglu, Lautaro, atau Thuram absen, performa tim langsung menurun drastis. Pasar transfer Januari pun disorot. Inter dianggap lambat bergerak, padahal mereka sangat membutuhkan tambahan striker. Ditambah lagi dengan tingginya jumlah cedera dalam skuad. Hampir seluruh pemain mengalami masalah fisik di tengah jadwal padat. Alessandro Bastoni menjadi contoh kekuatan fisik dan komitmen, mencatatkan 55 penampilan dari 57 pertandingan, dan jumlah ini akan terus bertambah hingga akhir musim di Amerika Serikat. Dengan analisis ini, La Gazzetta menilai Inter harus segera melakukan evaluasi menyeluruh jika ingin kembali bersaing di level tertinggi musim depan. Penanggung jawab wasit AIA, Gianluca Rocci, hadir sebagai tamu dalam program Open VAR di DAZN dan memberikan penjelasan mengenai beberapa insiden wasit pada pekan terakhir Serie A, terutama terkait penalti yang diberikan kepada Lazio pada menit ke-90 akibat handball dari pemain Inter, Jan Bisek. Menurut Rocci, keputusan wasit sudah tepat. Bisek awalnya berada dalam posisi yang secara konsep tidak bisa dihukum,
tetapi kemudian ia melebarkan sikunya dan secara refleks tangannya menyentuh bola. Maka itu adalah penalti yang memang harus diberikan. Saya paham ini sulit diterima karena terjadi di menit-menit akhir, dan posisi wasit Chiefy juga tidak ideal. Tapi insiden handball seperti ini memang harus ditinjau dengan sangat hati-hati. Dasen juga menangkap momen dialog antara gelandang Inter, Nicolo Barella, dan wasit Chiefy sesaat setelah penalti diberikan. Barella mengatakan, "Kami sedang mempertaruhkan segalanya. Kalian tidak." Chiefy pun membalas, "Kami juga." Rocci menilai tanggapan Chiefy sudah tepat. Itu adalah jawaban yang benar. Meskipun protes Barella cukup keras, ia tetap menyampaikannya dengan sopan. Chiefy tampil baik dalam pertandingan yang sulit dan penuh tekanan. Ia membuat keputusan yang tepat sepanjang laga. Kinerjanya patut diapresiasi dalam situasi yang tidak mudah. Mantan wasit Serie A, Gianpaolo Calvarese, memberikan pandangannya mengenai keputusan Inter Milan yang memilih tidak menggelar konferensi pers usai laga melawan Lazio, di mana tim asuhan Simone Inzaghi harus puas dengan hasil imbang setelah penalti kontroversial diberikan kepada tim tamu. Dalam pernyataan di saluran media sosial pribadinya, Calvarese menyebut bahwa insiden penalti yang melibatkan Jan Bisek merupakan episode yang sulit dan berada di batas. Ia menjelaskan, ada elemen yang bisa dihukum dan juga tidak. Karena itulah menurut saya, ini bukan insiden yang layak untuk intervensi VAR. Calvarese menambahkan bahwa jika dilihat dari gambar diam, lengan Bisek tampak dekat dengan pinggulnya, yang bisa diartikan tidak layak dihukum. Namun, gerakan lengan yang aktif ke arah bola dinilai menjadi faktor yang mendorong VAR untuk memanggil wasit utama ke monitor. Yang menjadi sorotan, menurut Calvarese, adalah inkonsistensi VAR. Ia menyinggung insiden serupa dalam laga Lecce versus Inter dengan pemain Bas Chirotto, di mana tidak ada panggilan ke VAR yang dilakukan. Situasi serupa tidak diperlakukan sama, ujarnya. Selain itu, ia juga menilai bahwa alasan Inter bungkam di hadapan media bisa berkaitan dengan penunjukan Marco Guida sebagai wasit laga selanjutnya. Menurut saya, itu penunjukan yang agak berisiko. Bisa saja dipilih wasit lain untuk alasan kenyamanan. Dalam situasi serba meragukan seperti ini, bisa muncul eksploitasi dari kedua belah pihak, tutup Calvarese. Presiden Olimpik Marseille, Pablo Longoria, telah mengonfirmasi bahwa winger muda Luis Enrique akan dijual pada akhir bulan depan. Kabar ini dikutip dari Tuttosport, yang menyebut bahwa Inter Milan saat ini menjadi klub paling terdepan dalam perburuan sang pemain. Namun, persaingan masih terbuka karena ada klub-klub Inggris dan juga Juventus yang telah lama memantau situasi, meski belum mengambil langkah konkret. Faktor penting dalam kepastian transfer ini akan bergantung pada kelolosan ke Liga Champions dan siapa pelatih Juventus selanjutnya. Jika Bianconeri gagal tampil di kompetisi Eropa, peluang mereka untuk bersaing mendapatkan Enrique akan semakin tipis. Saat ini terdapat perbedaan harga antara Inter dan Marseille. Klub asal Italia itu telah mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro plus 3 juta bonus, sementara pihak Marseille masih bertahan di angka 30 juta euro. Meski begitu, Inter memiliki keunggulan penting dalam kesepakatan personal dengan sang pemain, yaitu kontrak 5 tahun dengan gaji 2,2 juta euro per musim hingga 2030. Luis Enrique sendiri dikabarkan tertarik dengan proyek ambisius klub papan atas, bukan tawaran dari tim menengah di Inggris atau Spanyol. Inilah sebabnya Juventus masih merasa memiliki peluang, karena sang pemain belum secara eksklusif memilih Inter. Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, saga transfer Luis Enrique dipastikan akan terus menjadi sorotan dalam beberapa pekan ke depan.